Ya, kita bahas matematika Google Form. Nah, ini. Ya. Oke. Ini Bapak belum cek lagi nih siapa yang sudah masuk, siapa yang belum. Ya. Nanti aja, nggak apa-apa. Yang penting kita bahas dulu. Ya. Oke, coba yuk. Nomor 1. Nomor 1, coba baca soal jawab Stanley. Ya, Stanley. Nomor 1, Stanley. Kenapa itu dibaca? Pasangan garis yang sejajar adalah B dan G. B dan G. Ya, betul. Ya. Pasangan garis sejajar itu B sama G. Ya. B-nya tidur, G-nya tidur. Ya, itu. B dan G. Jadi jawabannya B. Ya, Bapak juga isi. Nomor 2, Anjas. Pasangan garis yang berpotongan adalah A dan C. Mana nih? A dan C. Ya, yang A berarti ya. Berpotongan. Pokoknya kalau berpotongan cari aja yang enggak sejajar. Ya, kalau C dan D nih sejajar. Ya. Terus B dan G tadi sejajar di nomor 1. D dan C ya ini mah kebalikannya aja. Ya, sejajar. Berarti yang enggak sejajar itu yang A dan C yang berpotongan. Ya. Oke, nomor 3. Elis. Garis C sejajar dengan garis C. D. Dodol atau babi? Dodol. Dodol. Oke, garis dodol. Ya, jawabannya yang C. Ya, betul ya. Ini Bapak juga isi, ntar kita lihat benar semua atau enggak ya yang udah kalian jawab. Ya. Nomor 4. Nomor 4 Clarissa yuk. Di-unmute Clarissa. Yuk. Pertanyaan berikut yang benar adalah Pernyataan. Bukan pertanyaan ya. Yang mana? yang segitiga tidak memiliki pasangan garis yang sejajar. Segitiga tidak memiliki pasangan garis yang sejajar. Kalau yang A, persegi memiliki 3 pasang sisi yang sejajar. Salah. Ya, cuma 2 pasang persegi. Ya, ini persegi. Sisi sejajarnya cuma 2 pasang, bukan 3. Ya. Terus semua sisi segitiga berhimpit. Semua sisi segitiga berhimpit. Segitiga. Nih, segitiga. Ini enggak berhimpit ya. Enggak ada yang nempel. Ya, salah berarti. Ya. Terus yang D, garis-garis yang sejajar jaraknya 0. Yang sejajar jaraknya 0. Kalau 0 kan berarti nggak ada jarak. Ya. 0 berarti nggak ada jarak. Berarti yang jaraknya 0 bukan garis jajar. Garis apa yang jaraknya 0? Nempel dia. Ya berarti garis berhimpit yang jaraknya 0. Jadi bukan garis jajar yang jaraknya 0. Ya, jadi pernyataan berikut yang benar adalah C. Ya, segitiga tidak memiliki pasangan garis yang sejajar. Ya, segitiga. Ini segitiga nggak ada nih. Ya, tidak memiliki garis yang sejajar. Nggak punya dia.
berpotongan semua. Ya, berpotongan semua dia. Nah, itu. Jadi jawabannya yang C. Ya. Oke, nomor 4 yang C, nomor 5. Nomor 5. Jovana, ini Jov. Gambar yang menunjukkan ruas garis adalah D. Dodol. Ya, Iya. dodol. Oke, betul ya. Kalau yang A ini garis lurus. Tanda panahnya ada 2, kiri kanan. Kalau yang B, babi sama C, ini apa? Ini apa? Temannya garis lurus apa? Ruas garis, satu lagi. Apa satu lagi? Lupa Bapak. Bentar, Bapak lihat buku matematika dulu. Bapak juga lupa. Apa satu lagi tuh? Oh, ini. Oh, sinar garis, ya. Ya. Yang A garis lurus, yang B sama yang C itu sinar garis. Nah, yang D ini. Yang D itu ruas garis atau segmen garis, ya. Ruas garis sama segmen garis itu sama. Ya. Jadi yang D. Nomor 6. Kayla. Kayla. Ya, Pak. Nomor 6. Ya. Tunggu. Lihat yang di layar aja. Oh, yang ini. Berpotongan tegak lurus. Baca dulu soalnya. Baca dulu soalnya. Hubungan dua garis di bawah ini adalah D. Berpotongan tegak lurus. Ya, berpotongan tegak lurus, ya. Tegak lurus maksudnya siku-siku. Ya. Siku-sikunya di mana? Nih, siku-sikunya nih di sini. Ini tegak lurus nih. Ya, ini siku-siku tegak lurus. Ini siku-siku. Ini siku-siku. Nah, tuh. Ya. Itu maksudnya berpotongan tegak lurus. Ya, jadi nomor 6 jawabannya D. Oke. Nomor 7. Feni. Ya, Feni. Hubungan garis-garis yang terdapat pada gambar di bawah ini adalah sejajar. Ya, sejajar. Betul, ya. Ini gambar zebra cross. Zebra cross tempat untuk menyeberang jalan. Ya, putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam. Ini sejajar. Ya. Sejajar artinya arahnya sama. Ya, itu. Bukan berhimpit. Kalau berhimpit nempel dia. Putih hitamnya nempel. Enggak semakin panjang. Tapi numpuk dia, numpuk. Ya. Itu kalau berhimpit. Tapi ini kan enggak. Jadi sejajar, nomor 7. Oke, nomor 8. Nomor 8, Enrico. Pernyataan berikut yang tidak tepat berdasarkan gambar di bawah ini adalah C. Ketiga garis tidak sejajar satu sama lain. Ya, yang salah berarti ya. Pernyataannya yang salah. Yang salah berarti ketiga garis tidak sejajar. Salah kalau itu. Ya, ini garis A, B, dan C ini semuanya sejajar. Ya, jadi yang salah pernyataannya itu yang C. Ketiga garis tidak sejajar. Ya. Oke, nomor 9. Nah, ini nomor 9 dan 10. Perhatikan gambar ini. Ya. Nomor 9. Charlie.
Charlie. Charlie ada? Oh, nggak ada. Oke, Quincy. Ya, 9 Quincy. Pasangan sudut luar berseberangan yang tepat adalah E dan I. E dan I. Nih, lihat. Kalau E dan I, di sini dia. E dan I. Ini bukan luar berseberangan. Ini apa ini? E arahnya ke sini, hadapnya. I ke sini, berarti ini sehadap E sama I. Nah, yang luar berseberangan mana? E dan C. Luar loh, luar. Berarti di luar garis jajar. Di luar garis jajar. Berarti jangan kamu sebut sudut-sudut yang di dalam garis jajar. Cari yang di luar garis jajar. Yang mana? Sebentar. Ya. Ya, Stanley juga udah jawab nih. Bagus. Bisa, Quincy? E dan J. E dan J. pilihannya di mana? E dan J. Lihat pilihannya. Nggak ada di situ E dan J. Lihat pilihannya. Lihat di pilihannya. E dan I, H dan J, L dan K, F dan L. F dan L. Ya, F dan L. Ya. Cari yang di luar garis jajar. Ada sudut E, sudut F, sudut L, sudut K. Berarti yang luar berseberangan F dan L. Satu. Terus satu lagi berarti E dan K. Nah, ini yang luar berseberangan. Ya. Ini yang luar berseberangan. Ya, jadi nomor 9 itu jawabannya yang D. F dan L. Ya. Oke. Lanjut. Nomor 10. Nomor 10. Yotian. Jika diketahui sudut I. I 75 derajat, maka besar F adalah 105. Berapa? 105. Caranya gimana? 180 kurang 75 derajat. Ya, 180 kurang 75. Yang diketahui sudut I. Ya, yang diketahui sudut I ini 75, tapi yang ditanya sudut F. Nah, tuh. Ya, yang ditanya sudut F. Nah, ya. Jangan bingung. Pak, ini nggak ada hubungannya. Cari hubungannya. Ya. Sudut F sehadap dengan sudut
J. Ya, sudut F sehadap dengan sudut J. Berarti kita cari dulu sudut J berapa. Ya. Sudut C kan garis lurus nih. Garis yang sama nih dengan sudut I. Diketahui. Nah, berarti garis J kita bisa cari. 180 dikurang 75 sama dengan 105. Nah, karena sudut J sehadap dengan sudut F, jadi besar sudut J sama dengan sudut F. Nah, itu ya. Jadi jawabannya sudut F 105 juga. Ya. Ini 105 juga. Sudut F. Itu caranya. Jadi kalau misalnya bingung, Pak, sudut I sama sudut F nggak ada hubungannya, Pak. Nggak apa-apa. Ya. Cari hubungannya dengan sudut yang lain. Sudut yang lainnya apa ya? Sudut J. Sudut F sehadap sama sudut J. Nah, sudut J garis lurus sama sudut I. Berarti sudut J bisa kita cari, tinggal kita kurang dari 180. Nah, itu caranya. Ya. Oke, good. 9, 10 berapa tadi? 105 ya. Oke. Oh. Di sini apakah ada Keisha? Keisha. Nggak ada. Ya, nggak ada dia. Padahal dia minta diajarin lagi matematikanya. Tapi dia malah nggak masuk Zoom. Ya sudah. Ya, nomor 11. 11 yang belum. Valen deh. Yuk, Valen. Ya, Pak. 11. Yang nomor 11, 1 dan 4. Oke, soalnya baca dulu soalnya. Gambar di bawah ini yang merupakan sudut tumpul adalah 1 dan 4. Ya, betul ya. Sudut tumpul. Sudut tumpul itu ya, sudut itu ada sudut lancip, ada sudut siku-siku, ada sudut tumpul. Ya. Quincy nanya, Pak, sudut tumpul apa, Pak? Ya. Kalau sudut lancip itu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku sudut yang besarnya 90 derajat. Pas. Harus pas 90 derajat. Jadi kalau 89 derajat itu masuknya sudut lancip. 91 derajat itu masuknya sudut tumpul. Ya, jadi sudut tumpul itu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Ya, yang belum tahu boleh dicatat ini. Ya. Yang belum tahu boleh dicatat. Ya, yang di samping sini. Jadi nomor 11 tadi yang si Valen baca, sudut tumpul yang lebih dari 90 derajat. Itu yang nomor 1 nih. Ya. Kalau 90 derajat kan dia gambarnya gimana? Gini. Nah, tapi dia udah lebih nih. Ya, itu nomor 1. Dan nomor 4. Kalau nomor 4 juga ada lebih. Kalau 90 dia begini besarnya. Nah, tapi ini udah lebih. Nah, itu. Jadi kalau udah lebih, walaupun lebihnya dikit, 91 derajat, itu sudah masuk sudut tumpul. Ya. Jadi nomor 11 yang B, 1 dan 4. Oke.
Ini boleh dicatat ya, yang di samping. Yang di samping ini boleh dicatat. Kalau belum tahu. Di buku PS catatnya kalau mau. Oke, nomor 12, lanjut. Nah, ini. Nomor 12, Bapak baru kasih soal ini. Ya, busur. Ini namanya busur derajat. Alat untuk mengukur sudut. Ya, alat untuk mengukur sudut. Oke, 12. Coba yuk, baca yuk. Tadi Valen, sekarang Niko. Ya, Yuk, 12. besar ABC yang dinyatakan pada busur derajat di bawah ini adalah 50. 50. Ya, betul, 50. Ya. Pak, itu di atasnya ada 130, Pak. 130 itu kalau dia sudut tumpul. Ya. 130 itu kalau dia sudut tumpul. Lihat ini. Sudut lancip nih. Nah, tuh. Yang di sini sudut lancip nih. Ya. Kalau sudut lancip berarti ambil angka yang kurang dari 90. Jangan ambil yang lebih. Jangan ambil yang lebih dari 90. Kalau ambil yang lebih dari 90, berarti 130. Salah kalau gambarnya begini. Beda kalau misalnya Bapak gambar lagi sudut nih. Misalnya Bapak gambar sudut. Nih. Besar sudut. Ini yang warna biru nih. Ya. A, B, D. Sorry. A, B, D. Nah. Ini besarnya berapa? Coba ketik di Zoom chat. Besarnya berapa? Coba ketik di Zoom chat. ABD. Itu sudut tumpul. Berarti kalau sudut tumpul, lihat besar sudut yang lebih dari 90 derajat. Jangan yang kurang dari 90. Itu cara baca busur derajat. Berarti sudutnya yang mana ini? Ini yang besar nih. Nih. Nah, tuh. Besar nih dia. Nah. Nah, ini berapa derajat nih warna biru nih? Tuh. ABD. Coba ketik di Zoom chat. Itu sudut tumpul. Lihat, ambil angka yang di atas 90 derajat. Di sini ada 2 angka. Oke, Yoten, good. Ya. Di arah ke area, betul. Nah, Feni, bukan ambil yang di bawah 90 derajat angkanya. Ambil yang di atas. Nih, di sini kan ada 2 angka. Angka berapa? Angka 40 sama angka 140. Ambil angka yang di atas 90 derajat. Yang mana? 140. Bukan yang 40-nya. Jadi ambil angkanya yang bawah. Sorry. Ya. Ambil angkanya yang bawah. Ya. Jadi besar sudut ABD itu 140. Ya, 140 derajat. Nah, itu caranya. Ya. Ini cara baca busur derajat. Ya.
Karena kan kita susah nih buat praktek gambar sudut. Ya. Jadi Bapak ajarin cara bacanya aja. Cara baca busur derajat. Oke, sudah ya. Jadi nomor 12 ini yang B, 50. Ya, 50. ABC, sudut ABC. Bukan 130. Ya, kalau 130 dia tumpul. Ya, sudutnya sudut tumpul. Oke. Ada yang mau tanya? Silakan tanya. Pak, kemarin saya jawab 50 salah. Takutnya salahnya karena Google Form-nya error. Vanessa. Bapak masukin kunci jawabannya benar kok. Ya. Oke ya, lanjut ya. Nomor 13. 13. Nih. Si Selo. Ya, Selo, 13 Selo. Selo. Nggak ada. Arya, 13. 60. Besar sudut. Yuk, terus. Besar sudut Q pada gambar di bawah ini adalah 64. Caranya gimana? 180 kurang 80 kurang 36. Oke, sip. Ya, betul. Ya, ini sudut Q. Sudut Q. 180 kurang 80 dikurang 36. Ya, itu. Nah, kenapa harus dikurang 180? Karena jumlah ketiga sudut di segitiga itu 180. Ya. Jadi di segitiga itu ada 3 sudut, dan 3 sudut itu kalau dijumlahin besarnya 180. Makanya kenapa harus dikurang 180. Ya, itu. Jadi ini jawabannya berapa tadi? 64. 64 derajat yang B. Ya, 13 yang B. Oke, good. Lanjut. Nomor 14. Nah, nih. 14. Arya sudah. Azril. Ya, Azril. Azril ada? Enggak ada. Oke, Marcel. Sorry. Marcel. Marcel ada, Marcel? Enggak ada. Oke, Vanessa. Tadi Vanessa aktif tuh di chat. Yuk. Masa sekarang hilang? Salah nggak apa-apa. Ya, salah nggak apa-apa. Ya, silakan Enrico. Vanessa. Nggak ada. Oke. Aku jawab 130 kok bisa 50. Oh, ini siapa nih? Oh, Vanessa. Ya, Vanessa. 60, Pak. Baca dulu soalnya. 60 derajat. Baca dulu soalnya. Besar sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan
60 derajat. Oke, caranya gimana? Kok bisa dapat 60? Di mute nanti. Kok bisa dapat 60? Oke. Udah di mute. Nah, betul ya, 60. Nah, kenapa bisa dapat 60? Jadi sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Jadi ketiga sudutnya sama besar. Besarnya 60. Nah, kenapa bisa dapat 60? Karena ini segitiga sama sisi. Ya. Karena ini segitiga sama sisi. Kok tahu ini segitiga sama sisi? Lihat. Ada garis satu semuanya nih. Nah, nih. Ada garis satu semuanya. Di ketiga sisinya ada garis satu. Berarti ketiga sisinya sama panjang semua. Kalau sama panjang semua berarti segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi berarti besar sudutnya ketiga-tiganya sama. 60. Nah, 60-nya bisa dapat dari mana? Karena ketiga sudutnya sama besar dan jumlah ketiga sudut itu 180. Jadi 180 tinggal dibagi 3 sama dengan 60. Nah, itu caranya. Ya, ini caranya. Sama dengan 60. Oke ya. Lanjut. Ini 14 sudah. Ini sudah dicatat ya, yang samping ya. Bapak hapus. Nomor 14 sudah 15. 15. Michelle. Nah, Michelle nih. Michelle. Yuk. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baca aja dulu soalnya. Yuk. Baca dulu soalnya. Nggak apa-apa, nggak dijawab juga nggak apa-apa. Baca aja dulu soalnya. Yuk. Lima belas. Besar sudut E pada berdasarkan gambar di bawah ini adalah. Oke, ya. Ini soal Bapak lebay nih kata-katanya ya. Besar sudut E pada berdasarkan. Harusnya padanya nggak ada, hilang. Ya. Besar sudut E berdasarkan gambar di bawah ini adalah, nah lihat dulu nih ya caranya, lihat dulu. Ini segitiga apa? Itu dulu. Lihat, tahu dari mana kalau untuk mencari tahu ini segitiga apa? Lihat, ada berapa garis satu di sini? Cuma ada 2 nih. Artinya yang garis satu ini kedua sisinya ini sama panjang. Karena ada cuma 2 sisi yang sama panjang, berarti ini segitiga apa? Ini segitiga sama kaki. Ya. Karena segitiga sama kaki, jadi sudut di kakinya sama. Sudut di kakinya sama. Nah, sudut di kakinya yang mana? Nih. Sama ini. Kaki kan ada kaki kiri sama kaki kanan. Ya. Kaki kirinya 75, sudut F. Kaki kanannya sudut G. Berarti sudut G berapa besarnya? Coba, Michelle. Sudut G berarti besarnya berapa? 45. Oke, bentar. Bapak ulang.
Kaki kan ada kaki kiri sama kaki kanan. Kaki kiri itu sudut F besarnya 75, kaki kanan itu sudut G besarnya sama dengan sudut F. Berarti sudut G besarnya berapa? Nggak tahu. Sudut G besarnya sama dengan sudut F. Sudut F berapa? 75. Berarti sudut G? 75. Ya udah, kan sama. 75. 5-nya gendut ya. Jadi biarin lah ya. Nah, yang ditanya apa? Sudut E. Nah, sudut E ada di kepala nih, di atas nih. Ya. Nah, tuh. Di atas. Jumlah ketiga sudut kalau dijumlahin ini 180. Sudut E, F, dan G. 180. Berarti tinggal kita cari satu sudut lagi, sudut E. Caranya gimana? Ya tinggal dikurang aja. 180 dikurang 75 dari sudut F, dikurang lagi 75 dari sudut G. Kok bisa 180, Pak? Karena kalau dijumlahin ketiga sudut itu 180. Nah, itu. Ya. Jadi 180 dikurang 75 dikurang 75 sama dengan 30 derajat. Ya, sama dengan 30 derajat. Nah, itu caranya ya. Jadi jawabannya yang A. Ya, 30 derajat. Ya. Diperhatiin dulu aja ya. Catatnya nanti aja dari video ya, dari video yang Bapak kirim. Karena kalau kalian nyatat sekarang kelamaan. Ya. Sekarang diperhatiin dulu aja. Oke ya. Lanjut kita nomor 16. 16. Kok belum keluar? 16. Nah, ini dia. 16 tadi siapa tuh yang angkat tangan? Stanley mau ya? Stanley ya? Ini Stanley, 16 Stanley. Besar sudut B pada gambar di bawah ini adalah 72. Caranya gimana? 360 dikurang 90 kurang 90 dikurang 308 308. 108 108. Ya, berapa? 72 72. Ya, betul. Good. Thank you, Stanley. Stanley udah mantap nih Stanley nih. Ya, betul. Ya. Yang B jawabannya 70. Yang B, sorry. Yang nomor 16 sudut B jawabannya 72. Caranya ini. 360 dikurang 90 kurang 90 kurang 108. 360 dari mana? Karena ini segi 4 yang sudutnya ada 4 dan keempat sudut ini kalau dijumlahin 360. Tadi kalau segitiga 180, ada 3 sudut. 180 kalau dijumlahin. Kalau segi 4 kalau dijumlahin itu 360. Jadi dikurangnya dari 360. Ya. Nah, yang pertama dikurang 90. Nih. 90. Ini 90 dari mana? Dari sudut D. Ya, dari sudut D, dodol. Ada lambang siku-sikunya nih. Di sudut D. Dikurang lagi 90. Dikurang lagi 90. Dari mana? Dari sudut C. Nih ada lambang siku-sikunya nih. Di sudut C.
Nah, baru dikurang 108 yang di soal. Udah dapat sudut B-nya 72. Jadi yang C jawabannya. Ya. Caranya ada di buku. Ya, oke, Stanley. Good. Ya. Oke, ini nomor 16 ya. Oke, kita lanjut. Nomor 17. Nah, 17 nih. 17 Wycliffe. Ya, Wycliffe. Wycliffe. Ada Wycliffe? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, siapa yang belum nih? Felin deh. Ya, Felin. 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 Ada Felin? Nggak ada? Oke. Banyak yang nggak ada ya. Gwen. Ya, Gwen. 17, Gwen. Which pada ada nggak sini? Cuma masuk Zoom doang ya, nggak hadir ya. Gwen nggak ada. Felin nggak ada. Gerald deh. Gerald, kamu belum Gerald? Besar sudut SOL pada gambar di bawah ini adalah SOR. SOR. Berapa? Sudut SOR. 50. Sudut SOR. Caranya gimana 50? Itu kan 180. Dikurang 50, dikurang 75. Tapi hasilnya 55. Oke, bentar Gerald. 180 yang mana? Yang N ke P. NOP. Iya, NOP. Oke, ya. Ini, oke, bentar. Ini Gwen juga bilang dia belum terlalu ngerti, makanya dia nggak respon. Oke, diperhatiin ya Gwen. Oke, NOP 180. Terus, diapain lagi? S. Ini 180-nya diapain nih? 180-nya dikurang. Berapa? Dikurang yang mana? 50 sama 75 derajat. 50 sama 75. Oke. Ya, ini berarti. Berapa itu hasilnya? 180 dikurang 50 dikurang 75. Berapa itu? Hasilnya 55. 50. 5. Yakin ya? 50 kurang 75. Ya, 55. 55 ini dari berapa sudut, Gerald? Ada berapa sudut lagi yang belum diketahui? P. P apa? P
yang ke atas. P kan di sini nih. Iya. Nih, kan ini P nih. P kemana? Itu yang di atas apa ya? L ya? Ini R. Q yang belum diketahui. Q terus kemana? Q, Ke O, O. terus ke R atau ke P? L. Kalau R ke atas dong. Nih. 75 kan ini besarnya. Oh iya, ke P. Q, O, P. Satu sudut. Belum diketahui. Ya. Q, O, P. Ini Bapak kasih bintang deh. Ini ya, belum diketahui. Ada lagi nggak yang belum diketahui? Udah enggak? Nih. Ada lagi nggak? Masa udah enggak? Soalnya apa? SOL. Udah diketahui belum itu? Nih, Yang O, R ke atas dia. belum. Belum. Nah, Bapak kasih bintang lagi. Jadi 55 derajat ini bukan sudut SOR aja. Tapi ini apa? Sudut SOR dan sudut QOP. Sorry. Aduh, bentar. Ya, sudut SOR sama sudut QOP. Ya. Jadi ada dua sudut nih yang 55 derajat ini. Ya. Sudut bintang nih. Sudut bintangnya kan ada dua. Nah, bintang itu kalau dijumlahin 55. Nah, terus caranya gimana, Pak? Ya. Jangan ambil dari 180. Gerald. Ya. Jangan ambil dari 180. Oke, ini kita udah 10.45, harusnya sudah istirahat. Ntar ya, kita pending dulu ya. Ntar Bapak tambahin seperti biasa. Ya, ini diselesaikan dulu, ntar Bapak tambahin seperti biasa. Ya, 15 menit istirahatnya tetap. Ya, tetap 15 menit. Jadi, kita masih lanjut dulu di sini ya. Nah, jangan ambil dari 180, Gerald. Ambilnya dari berapa? Kalau ini 180 terlalu ribet, kepanjangan, ambil aja tengah-tengahnya. R. Kalau R, ya, gimana? Jadi siku-siku 90-90. Yang mana 90-90? S sama Q. S sama Q. ini. Ini. Maksudnya dua sudutnya itu 90 derajat. 90 itu yang ini loh. Ini ke sini sama satu lagi. Ini ke sini. Nah, tuh. 90-nya pun itu ada dua sudut nih. SOR. SOR ada di mana? Nih, di sini. Yang bintang. Ada di bagian 90, tapi 90 yang sebelah kiri. Bukan 90 yang sebelah kanan. Bukan 90 yang temennya 75, bukan. Tapi 90 yang temennya 50. Nah, itu. Jadi kalau ambil 180 kayak kamu tadi, terlalu lebar, terlalu panjang. Karena harus dikurangin 75. Terus dikurangin sudut yang nggak diketahui. Nggak tahu ini berapa sudutnya, nggak bisa. Itu. Jadi jangan ambil dari 180, ambilnya dari 90 aja. Ya, jadi 90 yang merah nih, ya. Yang merah yang sebelah sini, ya. Yang ini 90
diapain, Garal? Sudut bintang, ya. Sudut SOR. Diapain? 90 Dikurang 50. kurang 50. Berapa? 40. 40. Nah, itu caranya. Ya. Kenapa 90? Karena ambilnya dari sudut NOR ke atas nih. Tuh, ya yang Bapak arsir warna merah. Ambilnya dari situ. Kenapa 50? Ada di soal. Ketemu sudut bintangnya, sudut SOR-nya 40. Sekarang Bapak tanya misalnya, sudut QOP, berapa sudut QOP? Sudut QOP itu yang temennya 75. Berapa? 15. Caranya gimana? 90 kurang 75, 15. Itu dia. QOP. Salah, balik. QOP. 90 dikurang 75 sama dengan 15. Bisa ya? Gerald ya? Bisa. Oke, sip. Ya, thank you Gerald. Ya, ya. Yang lain juga caranya gitu, ya. Kalau ada yang nggak ngerti tanya. Ya. Gwen, gimana Gwen? Ya, ini caranya. Ya. Jadi perhatikan yang ditanya. Kalau yang ditanya sudut SOR, nggak usah bawa-bawa ke 75 biar nggak ribet. Ya, biar nggak ribet. Ambil aja tengah-tengahnya, siku-sikunya. Biar dikurang dari 90. Biar dikurang dari siku-siku. Jangan dikurang dari 180. Kalau kesulitan sendiri. Kalau jawabannya nggak ketemu. Ya. Jadi jangan diambil dari 180. Itu. Ya. Oke, itu ya. Nomor 17 sudah. Lanjut kita ke 18. Nah, ini jam 18. Tanggung ya. 10 menit lagi deh, jam 11. Jam 11 kelas yang lain masuk, kelas kita istirahat. Enak kan istirahat sendiri? Nomor berapa tadi nih? 18 ya. Nomor 18. Sarli, yuk Sarli. Kamu tadi udah ingetin jam, yuk sekarang baca. Charlie. Yuk. Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam di bawah ini adalah Sudut terkecil. B 180. Oke, sudut terkecil itu yang mana, Charlie? Yang warna merah atau yang warna biru? Yang kecil. Yang biru. Nih. Jangan kamu lihat biru ini. Nih. Yang merah atau yang biru? Merah. Merah. Ya, yang di dalam. Nih. Ini berapa besar sudutnya? Setiap berpindah satu angka itu 30 derajat. Ini berpindah berapa angka? 120. 120. Caranya gimana 120? 30 ditambah 30 tambah 30. Baru 3 tuh. 30 tambah 30 tambah 30 tambah lagi 30. 10. Jadi ada 4 30-nya. Itu kalau dijumlahin berarti 120. Atau 30 dikali 4. Ya, 120. Itu sudut terkecil. Jadi untuk menghitung, ya sebelum menghitung berapa derajat, tentukan dulu mana sudut terkecil, mana sudut terbesar. Cara menentukannya gimana? Lihat, mana yang lebih kecil sudutnya.
mana yang lebih besar sudutnya. Nah, itu caranya. Ya. Jadi kalau udah dapat mana yang sudut kecil, mana yang sudut terbesar, tinggal kita hitung. Ada berapa angka di dalamnya itu. Melewati berapa angka. Ya. Oke. Nomor 18 sudah. 19. Charlie sudah, terus Enrico deh. Yuk Enrico. Besar sudut terbesar yang dibentuk dari pukul 19.00 adalah D 210 derajat. Oke, pukul 19.00 pukul berapa Enrico? 19. 7 ya. 7 berarti ini kita ganti jarum pendeknya kita ganti dulu nih. Di sini pukul 7. Nah, sudut terbesarnya ya. Sudut terbesar yang warna merah atau yang warna hijau Enrico? Hijau. Hijau. Sudut yang warna hijau berarti dia ada di sini ya. Ada di sini nih. Berarti hitung angkanya ya yang diarsir warna hijau dari yang diarsir warna hijau. Jangan yang warna merah ya. Ini buat yang lain sekalian ya. Bapak jelasin ulang. Oke, yang warna hijau melewati berapa angka Enrico? 7. 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Udah cukup sampai angka 7. Dari 12 sampai angka 7. Yang dihitung melewatinya. Nih. Ya, melewatinya yang dihitung. Jangan angkanya yang dihitung. Nah, itu. Ya, jadi berapa ini? 7 dikali 30. Kenapa 30? Karena setiap melewati satu angka 30 derajat. Jadi 7 dikali 30 sama dengan 210 derajat. Ya, itu jawabannya. Ini jawaban nomor 19 ya. Jawaban nomor 19. Nih, 210 yang D. Ya. Terakhir 20. Selesai juga akhirnya ya. Kayla deh, yuk Kai. Ya, Pak. 20 terakhir yuk Kai. Besar sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam di bawah ini adalah Jam berapa ini? Kayla, are you there? 180. Oke, 180. Caranya gimana? 30 kali 6. 30 kali 6. Ya, itu kalau mau pakai cara. Betul. Kalau nggak mau pakai cara, lihat aja. Jarum panjang di 12. Jarum pendek ke 6. Ini apa? Ini kan garis lurus. Garis lurus sudutnya berapa? 180. Langsung aja. Kalau nggak mau ngitung-ngitung lagi, misalnya ini lewatin berapa angka sih? Ribet amat ya ngitungnya ya, banyak ya. Oh, ini kan jam 6 atau jam 18. Garis lurus. Berarti 180.
Berarti 180. Begitu juga kalau misalnya ini jam 3 atau jam 15. Ini kan siku-siku nih. Siku-siku berarti 90. Atau jam 9. Ini kan juga siku-siku nih. Siku-siku berarti 90. Nah, itu. Ya. Tinggal dilihat aja sudutnya. Oke ya. Jadi nomor 20 jawabannya 180 ya, yang B. Kirim. Nah, oke. Lihat skor. 0. Bagus. Oke. Udah biarin. Lemot laptopnya. Oh, keluar ya. 100. Ya, betul ya. Betul semua tadi yang sudah kalian jawab. Oke ya, kita besok hari Jumat ulangan matematika. Ya, evaluasi matematika tentang ini sekitar ada 15 soal. Ya, jadi bacanya yang teliti, pelajari lagi dari soal-soal ini. Ya. Pembahasannya kalau bingung lihat dari video ini nanti. Nanti ini biasa link YouTube-nya Bapak kirim. Ya. Itu. Oke, sudah jam 11. Harusnya kalian masuk tapi kalian istirahat. Ya, nggak apa-apa. Sampai jam 11.15 kalau gitu. Ya, sampai jam 11.